Pada tahun 19 Januari 1798, lahirlah di sebuah kota kecil di bagian barat daya Prancis, Montpellier. Seorang lelaki yang sampai saat ini namanya terus melekat dalam ilmu pengetahuan akibat sumbangsih pemikirannya. Laki-laki itu mengenyam pendidikan di École Polytechnique, tempat yang terkenal akan kesetiaannya terhadap idealisme republikanisme dan aliran filsafat positif. Pengaruh setelah revolusi Prancis dan dampak perubahan positif berupa lahirnya suasana demokrasi, sekaligus dampak perubahan negatif berupa konflik kelas yang berujung pada anarkisme, membawanya untuk menjadikan manusia sebagai objek studi dan harus menjadi ilmu yang mandiri. Manusia, selain manusia sebagai subjek yang mengkaji, ia beranggapan manusia juga sebagai objek yang dikaji. Sosiologi kemudian lahir sebagai cabang ilmu sosial termuda yang ia tulis dalam bukunya Cours de Philosophie Positive pada tahun 1830. Buku itu menjelaskan bahwa objek sosiologi adalah manusia dan masyarakat, hubungan antara manusia dan kehidupan, kelas, adat, kepercayaan, perilaku, dan budaya. Ya, sosiologi kemudian menjadi ilmu yang berkembang di Eropa, terutama di Jerman dan Prancis. Sebelum sosiologi tiba kepada kita yang dimulai dari laki-laki yang lahir di Prancis tadi, muncul sosiolog-sosiolog lain setelahnya dan membawa perkembangan terhadap sosiologi itu sendiri secara signifikan. 1876, Herbert Spencer, seorang filsuf sosial dari Inggris, mencetuskan ide-ide dasar mengenai evolusi sosial yang lahir dari konsep sosiologi dalam bukunya yang berjudul Principle of Sociology. 1859, Emile Durkheim memperkenalkan ide-ide sosiolog mengenai fakta sosial, teori suicide, teori dasar struktural fungsional, agama dalam perspektif sosiologi, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Tahun 1870, Karl Marx menjadi tokoh sentral di ranah akademi sosial karena pemikiran dan ide-ide kritisnya tentang sistem kapitalisme. Marx juga berkontribusi terhadap lahirnya ide-ide mengenai sosialisme, komunisme, dan teori konflik. 1889, Max Weber hadir sebagai akademisi kritis yang menunjukkan kecerdasannya dalam sosiologi dengan beberapa teori dan tesisnya. Teori tindakan sosial, Verstehen, tipe ideal, sosiologi agama, dan legitimasi seorang pemimpin. Tahun 1900-an, sosiologi berdiaspora ke dataran Amerika dengan lahirnya sosiolog muda seperti Talcott Pearson, Pitirim A. Sorokin, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan tahun di mana munculnya teori-teori objektif seperti teori sistem dan teori struktural fungsional. 1930, muncul gerakan kritis yang diorganisir dalam satu kelompok bernama Mazhab Frankfurt dengan aliran kritis dan neo-Marxismnya. Abad ke-21, sosiologi mengalami banyak perubahan dan mulai meninggalkan teori-teori lawas yang sifatnya objektif dan makro. Mulai lahir sosok-sosok sosiolog kontemporer seperti George Husserl, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Anthony Giddens. Hingga saat ini, perkembangan sosiologi dari tahun ke tahun, kita bisa membuka di tahun keberapa dan oleh sosiolog siapa kita menemukan segmentasi dalam hal sosiologi yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Dan kita bisa menikmati, bisa mempelajarinya di saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan sosiologi di tahun yang akan datang. Siapakah laki-laki yang lahir di kota kecil di Prancis itu? Siapa laki-laki yang mempopulerkan istilah sosiologi itu? Laki-laki itu adalah Auguste Comte, bapak sosiologi.